Iya, Syekh. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' al-intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qalibina wa dhawahirina wa bawatina wa ma alimahu Allah min salih an-niyat. Anna Allah يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة والجهل. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم نسألك علما المرسلين والنبيين والمقربين واصلح أحوالنا واجعلنا خير عن أهل الخير مع الخير برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, kita sudah kemarin belajar ayat 102 dari surat Al-Baqarah juga. Kemarin saya sudah ingat setelah selesai kirim ruqyah, file ruqyah. Yang mau cek sendiri bisa baca atau bisa dengar sendiri. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Itu ilmu khusus orang Indonesia namanya, bilang kasih namanya ilmu aswad. Ya betul, ilmu hitam karena bisa ambil kamu atau bisa ajak kamu ke tempat yang hitam di dalam neraka. Nasallallahu salamah wal afiyah. Barang siapa belajar sihir itu dalam riwayat hadis itu perjanjian terakhir sama Allah Ta'ala. Artinya sampai sini kamu sudah ikut syaitan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi kita harus berhati-hati atau percaya sama orangnya atau ridho. Saya punya anak bilang ayah ini mau itu karena fulan mau ini rezekinya atau bisa nikah sama fulan atau ini semuanya tidak boleh walau ridha. Kamu tidak pergi tapi ridha anakmu pergi ke sana. Masyaallah selamat ya. Jadi kita harus berhati-hati. Juga kita kemarin sudah baca di ayat kemarin enggak ada yang bisa ganggu kamu kecuali atau atas izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kasih izin, bisa mereka itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Oke. Di ayat yang berikutnya Allah Ta'ala jelasin walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khairul law kanu. Itu masih cerita tentang Yahud. Mereka kemarin meninggalkan atau tidak ikut yang ada di At-Taurah, ikut ilmu hitam ini yang tadi kita bilang sihir. Ya, sampai kemarin kita lihat juga di ada berapa di sosial media berapa video mereka lagi kasih sihir kepada Sunia Senwar sama Hamas sama Al-Qassam di video-video orang Yahudi. Berarti mereka masih sampai sekarang i'tiqadnya sama. Jangan kita pikir orang itu sudah berubah. Enggak. Mereka tidak tepati perjanjian Allah Ta'ala bagaimana perjanjian manusia. Mereka tidak setuju sama hukum-hukum Allah Ta'ala apalagi sama hukum manusia. Ya, sifatnya seperti itu. Mereka Allah Ta'ala marah sama mereka. Allah Ta'ala sudah marah sama mereka. Kita bilang enggak sekarang mereka baik. Tidak mungkin. Allah Ta'ala maha tahu bagaimana keadaan, iman, hati mereka sudah ciptaan mereka Allah Ta'ala tahu. Jadi sudah jadikan orang yang maghdubi alaihim dimarah atau Allah Ta'ala sudah marah sama mereka. Di sini Allah Ta'ala masih kasih kayak kita sering bilang Allah Ta'ala sama hambanya baik sekali. Baik ini mungkin sifat manusia tapi bicara ini bisa sama manusia tapi biar kita paham bagaimana baik. Setelah mereka melakukan hal ilmu sihir itu atau ilmu hitam, juga lihat atau mereka taruh buku Nabi mereka Sayyidina Isa Musa alaihi salam atau At-Taurah, cari ilmu baru. Allah Ta'ala bilang walau annahum amanu wattaqau. Ini bisa bicara sama orang yang sudah, juga bisa ini kepada orang yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak terima Al-Qur'an, tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sesungguh mereka beriman dan mereka bertakwa, sesungguh pahala dari apa? Ya, sungguh pahala dari sisi Allah.
Walau annahum amanu, beriman kepada apa? Kepada Al-Quran yang baru turun. Beriman kepada apa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi Isa juga, karena Nabi Isa setelah Sayyidina Musa. Kalau amanu wattaqau, dan mereka bertakwa setelah mereka masuk agama Islam, itu mereka jadi ahli takwa atau ikut jalan takwa, ya sesungguh pahala dari sisi Allah Ta'ala. Ya, ini kalau Allah Ta'ala bilang saya kasih, pasti luar biasa. Lamathubatun min indillahi khair, lebih baik sekiranya adalah mereka mengetahui. Ya, walau annahum amanu wattaqau, iman itu di dalam hati. Kita harus belajar. Al-iman fil janan. Buku tauhid mereka bilang al-iman itu di dalam hati. Tapi juga harus ada tanda-tanda di wajahnya. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajul ya'tadil masjid fashhadu lahu al-iman." Kalau kamu melihat seseorang itu pergi pulang ke masjid, maksudnya hadir salat, ini mukmin. Yakinnya atau i'tiqadnya itu urusan Allah Ta'ala. Ini bukan urusan kamu, jangan masuk. Sudah bisa bilang ini fulan mukmin muslim. La ilaha illallah. Walau annahum amanu. Ini mereka Nabi datang, mereka tidak ikut. Nabi Muhammad datang bawa Al-Quran, mereka tidak ikut. Al-Quran turun, mereka tidak ikut. Jadi kayak mereka tolak perintahan Allah Ta'ala. Hukuman Allah Ta'ala apa nanti? Itu nanti kita tahu bagaimana. Walau anak wattaqau, berarti tidak cukup iman tapi tidak ada takwa. Takwa itu definisinya panjang sekali. Kita baca nanti di ayat al-siyam juga yang kemarin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita baca di awal al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Habis itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Berarti orang takwa itu ikut perintahan atau perintah Allah Ta'ala semuanya. Semuanya. Harus hati-hati. Itu masuk di jalan takwa. Masuk di jalan takwa. Sampai mereka kasih definisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Definisi takwa. Mereka tanya, takwa itu apa? Dia bilang, al-khawfu minal jalil. Takut dari Allah Ta'ala. Al-jalil, kita tahu nama Allah Ta'ala al-jalil. Al-khawfu minal jalil. Wal-amalu bitanzil, ya ikut seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala yang ada di Al-Quran, ikut. Bisa atau tidak? Syekh, saya baru belajar, baru ikut, ya itu kalau belum semuanya, atau mungkin bilang separuh atau seperempat atau ya sebagian dari itu, berarti kamu bukan ahli takwa yang sempurna. Karena Sayyidina Ali bilang al-khawfu minal jalil, takut dari Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, ikut yang ada di Al-Quran, akhlak, adab, wajib, hukum, semuanya itu masuk di definisi atau sifat ahli taqwa. Al-khawf min al-jalil wal amal bitanzil wal isti'dad li yaumir rahim, siap-siap hari pergi ke akhirat maksudnya. Wal isti'dad li yaumir rahim. Siapapun, kalau kita tanya di sini, Fulan sudah siap belum? Dia bilang, Syekh belum. Betul. Kenapa kita takut? Karena belum siap amal kita. Rasa saya belum bisa ikut ini perintahan Allah Ta'ala. Saya masih ada beberapa hal yang haram mungkin melakukan. Masih ada beberapa hal yang mungkin bilang saya lalai, belum tahu hukumnya juga. Ya, itu karena belum. Tapi kalau sudah sempurna, sudah tahu jalannya benar, aman. Ini contohnya mungkin kita semuanya di sini sudah belajar di sekolah. Kalau kita hafal, murajaah 100% aman, tidak takut dari ujian. Tapi kalau kita main-main, ujian datang, ya Allah, ini mata kuliah ini saya belum selesai, belum ini takut ujian datang dari yang belum selesai. Itu mirip. Ujian, namanya ujian. Dunia ini ujian juga. Jadi tidak cukup iman aja, harus iman sama takwa.
Ada yang tanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, itu takwa itu apa? Definisi takwa apa? Seperti apa? Sayyidina Umar kasih contoh. Bilang sama mereka, kalau kamu jalan di tempat ada banyak duri. Duri dari sana, dari kanan, dari kiri, di bawah, dari atas. Kamu masuk di atau jalan di antara itu. Bagaimana caranya? Mereka bilang kita berhati-hati biar tidak kena dari kanan, dari kiri. Sayyidina Umar bilang takwa seperti itu. Takwa artinya apa? Dosa ini duri dari sini, dosa dari sini duri, dosa dari bawah, dari atas. Apalagi sekarang di HP. Di HP. Kadang-kadang buka, kamu mau baca Quran aja. Ini tadi saya buka aplikasi, ini Quran. Tafsir ya kan. Tapi muncul iklan yang, ya Allah bagaimana caranya? Harus kita takut dari hal yang seperti ini. Ini masuk di at-taqwa. Wattaqau lamathubatun. Kalau mereka iman. Ini juga masuk nanti di satu ayat yang di surat Al-Maidah atau di surat lain. Allah Ta'ala kalau mereka atau kalau ada seorang ketemu dua nabi. Seperti orang Yahudi ini. Mereka ikut Musa atau Nasrani, ikut Isa. Tapi waktu Nabi Muhammad datang, mereka masuk agama Islam, itu dapat pahala 2 kali. Karena dia ikut 2 nabi. Ya, tapi kalau tidak, ya itu dosanya lebih dari orang yang ketemu 1 nabi aja. Lamathubatun walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi. Ya, sesungguh pahala dari sisi Allah lebih baik sekiranya adalah mereka mengetahui. Ya, lau kanu ya'lamun. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak mau juga. Tidak tahu juga bahaya lagi itu mereka tidak mau. Kalau mau bisa ikut Nabi Muhammad sudah. Nabi Muhammad kasih tahu. Di setiap hal mereka tanya, Rasulullah jawab. Rasulullah juga tidak sombong sama mereka. Waktu mereka datang tanya, yang sudah ada di Al-Quran kasih tahu. Yang belum, kadang-kadang Rasulullah tunggu wahyu sampai kasih jawab. Ya, ini tentang masalah orang Yahudi mungkin sampai selesai. Ada hukum di sini biar kita perhatian. Kenapa tadi bilang kita harus ikut yang ada di Al-Quran. Semuanya perintahan Allah Ta'ala. Jauh dari melarang Allah Ta'ala yang ada di Al-Quran. Kenapa? Karena ini ada satu hukum di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Kau mengatakan ra'ina. Sebentar ya Ryan, sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ini di ayat ini sebelum kita masuk, Allah Ta'ala mau hamba Allah Ta'ala, hambanya semuanya yang ikut Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka hati-hati sama lidah kamu. Hati-hati sama bicara kamu. Hati-hati sama kata yang keluar dari mulutmu. Walau kamu rasanya biasa aja, hati-hati. Ini ada di ayat ini ada satu contoh atau satu kata di dalam bahasa Arab artinya sekian, bagus, baik. Di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi artinya buruk. Ya, ini kalau saya kasih contoh karena kita tinggal di Indonesia, kadang-kadang di bahasa Sunda baik, kata ini artinya baik. Di bahasa Jawa artinya tidak. Satu kata ucapannya sama. Ya berkali-kali ada yang teman bercanda sama saya bilang, Cek, kalau bilang gini ini salah. Atau artinya kalau di bahasa Jawa artinya ini bagus, baik. Tapi bahasa Sunda artinya ini jadi jelek. Satu kata. Ucapannya sama. Mungkin contohnya banyak. Kita bisa ingat berapa contoh di sini. Tapi jangan kamu pakai biar menghina orang atau menipu orang. Maksud kamu gini, dia pikir kamu lagi bicara bahasa Jawa, tapi kamu kasih kata yang maksudnya buruk dari bahasa kamu. Ini tidak boleh. Kata ra'ina itu dalam bahasa Arab, ra'i minal mura'ah, yani tunggu sebentar. Saya tidak bisa ikut kamu, tunggu. Ya bahasa Indonesia bilang tunggu. Ra'ina. Itu dalam bahasa Arab. Baik. Maksudnya baik. Kalau Rasulullah jalan,
Mereka bilang, wahai Rasulullah, rai. Maksudnya tunggu kita. Karena Rasulullah kalau jalannya luar biasa. Sampai mereka bilang, kalau kita jalan sama Nabi Muhammad, kita capek. Tapi padahal Nabi Muhammad bacaannya biasa. Ya kenapa? Karena Allah Ta'ala melebati bumi itu. Sampai Rasulullah jalan biasa, mereka sudah lari di belakangnya tidak bisa ikut. Jadi mereka minta Rasulullah jangan tidak lari seperti itu, tunggu kita. Bilang wahai Rasulullah ra'i. Juga ra'i itu juga seperti sebentar juga. Kalau ini lagi mau keluar sama anak, kita di Yaman sampai sekarang masih pakai kata ini. Kalau saya mau pergi, istri mau kasih sesuatu, bilang ra'i. Itu ra'i mana intadhir, tunggu. Ya, anak ini di sini juga kita masih pakai rai karena bahasa harian di kampung saya. Hasilnya itu bagus, artinya bagus. Di kata mereka pakai di mana itu di Al-Madinah. Ada orang Yahudi. Yahudi itu kalau kata rai minar ru'una artinya keras sama kita, jahat sama kita. Ya. Jadi mereka kalau mereka bilang wahai Rasulullah ra'ina, tunggu kita, mereka ketawa-ketawa. Mereka mau Muhammad keras sama sahabatnya. Jadi ini tidak buruk-buruk yang kita mungkin pakai. Ya mungkin bilang artinya aja, kerasnya aja. Juga ini kita bisa bilang tujuan atau maksud mereka bagus, maksud mereka tunggu kita. Ini, tapi juga jangan pakai kata di depan orang yang lihat ini kata mencaci maki. Coba lihat ya ayyuhalladzina tunggu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ra'ina. Wa qulu, Allah Ta'ala kasih kata yang gantian. Ini tidak boleh. Ini juga salah satu cara yang kita bisa ambil belajar dari Al-Quran. Ini banyak bilang tidak boleh musik, haram musik. Oke, betul. Ini betul. Mungkin ganggu iman orang Muslim, mungkin gak ambil waktunya. Itu bagus. Tapi kamu kasih selainnya atau tidak? Mungkin bilang nasyid Islami atau tidak bilang musik ya, kata syair Islami. Enggak. Beda, haram. Oke, haram. Tapi sekarang mereka bisa berapa hari, 2 hari, 3 hari, apalagi itu yang suka mungkin bilang tidak ada bersalawat atau ini, kasih yang balik lagi besok ke musik. Karena tidak ada ganti, tidak ada badalnya. Jadi kalau ini lihat Allah Ta'ala bilang, jangan bilang ini, tapi bilang ini. Ya. La taqulu ra'ina, jangan kalian mengatakan ra'ina, dan kalian katakanlah unzurna, berhatikanlah kami. Berhentikan atau berhatikan, ya berhatikan juga sama. Berhatikan dan dengar. Wa qul unzurna wasma'u. Itu gantiannya. Walil kafirina, dan apa itu? Bagi orang kafir azab yang pedih. Ya kenapa? Karena mereka itu ketawa-ketawa atau mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kata. Jadi kita dari ayat ini harus berhatian. Juga jangan menipu orang. Saya bilang kata ini maksud saya gini, dia husnudzan atau fikir seperti dia bahasanya terima ayatnya yang maksud yang dia paham, kamu maksud ini tidak boleh. Jadi haram atau Allah Ta'ala melarang orang mukmin bilang seperti itu atau melakukan hal yang seperti ini. Kita bisa perhatian sama juga bahasa-bahasa lain. Di dalam bahasa Inggris artinya apa? Di dalam bahasa Arab artinya apa? Jadi kalau ketemu sama temannya kasih kata yang
ada berapa arti di bahasa lain. Ketawa-ketawa maksudnya ketawa-ketawa yaitu ketawa-ketawa tapi dosa. Hati-hati kalau melakukan hal seperti ini. Oke, Allah Ta'ala di ayat terakhir ma yawaddul ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin an yunzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Kasih satu gambaran itu dari orang Yahudi, mereka enggak mau kita jadi baik, enggak mau Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, enggak mau sahabat Nabi Muhammad jadi baik. Ya, Allah Ta'ala kasih contoh di sini atau kasih satu gambaran ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab, ini orang kafir dari ahli alkitab. Terus walal musyrikin, berarti seluruh selain yang selain agama Islam, itu tidak mau ahli Islam jadi tenang atau senang atau jalannya benar. Mau contoh yang kita sekarang hadir, ini lihat, mereka lihat, wah Hamas membunuh 1.200 atau ambil 200 orang dari Israel. Tapi mereka tidak lihat orang Palestina yang di dalam penjara Israel. Ribuan, ada tahunan sampai 30 tahun, 50 tahun di dalam penjara. Enggak ada yang lihat. Mereka lihat ini 100 orang atau 200 yang kemarin Hamas. Mereka lihat Hamas itu jahat, membunuh berapa orang, atau orang Palestin membunuh berapa orang dari Bani Israel, betul, tapi kamu tidak lihat ini 34.000 orang yang sudah meninggal. Enggak ada yang lihat. Semuanya kita lihat itu Majelis Al-Am, kita lihat Mahkamah Dualiyah itu namanya apa, pengadilan yang nasional atau apa itu tidak bisa bantu. Kenapa? Karena semuanya, walau mereka di depan kita, ya kita mau bantu, kita kemarin ini Amerika mau bikin apa itu namanya tempat kapal itu namanya apa Ustaz? Mina yang sementara. Pelabuhannya saya, pelabuhan. Pelabuhan itu sementara kayak mau bantu siapa? Bantu Gaza. Tapi dia kirim senjata ke Israel. Ini benar kita punya akal bisa percaya? Bisa terima pikiran seperti ini? Orang yang masih lihat Amerika suka kita atau suka orang Muslim itu orang gila. Yang lihat ini orang non Muslim mau membela Muslim 100%, ini orang yang bodoh atau tidak paham ayat-ayat Al-Quran. Ini ayatnya. Ma yawaddul ladzina, Ustaz, siap-siap biar baca artinya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak mau. Tidak menginginkan. Ustaz, coba baca. Dalam menginginkan orang-orang musyrik dan orang kafir untuk diturunkan Al-Quran. Kamu tahu baca artinya atau dari fahaman kamu, Rayyan? Pahaman saya, Syekh. Ya, di sini ada Ustaz Rizki sudah punya tafsir. Saya mau dia baca biar kita jelasin juga artinya dari tafsir Rayyan ya. Silakan Ustaz Rizki. Dari awal ya saya. Enggak Mayawaddu aja. Ini ayat yang terakhir. Orang-orang yang kafir. Mayawaddu, maksud kamu dari awal ayat ya kan? Iya saya. Tidaklah. Ya, boleh. Silakan. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Mayawaddu. Tidaklah orang kafir menginginkan. Betul. Rayyan baca dari situ. Tidaklah. Rizki. Ya Allah, saya lupa. Bilang Rayyan, Rizki. Iya, saya. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkan. Lihat. Kafir min ahli kitab. Kenapa bilang kafir min ahli kitab? Ini lihat kata Al-Quran gimana perhatian. Tidak bilang orang-orang ahli Alkitab. Kafir min ahli Alkitab. Kenapa bilang seperti itu? Karena ada yang masuk agama, ada yang ikut Nabi Muhammad. Juga ada yang dari ahli Alkitab tidak ketemu Nabi Muhammad. Kalau kita bilang seluruh ahli Alkitab kayak jahat. Jadi Allah Ta'ala kasih kata yang keluarin orang yang kafir, yang mukmin atau yang tidak ketemu Nabi Muhammad tidak masuk di bicara ini. Lanjut min ahlil kitab. Dia juga ahlil kitab kita sudah tahu itu orang Yahudi namanya ahlil kitab. Orang Nasrani yang punya kitab. Yang punya kitab itu namanya ahli alkitab. Terus dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu
Berarti selain yang agamanya beda sama kita, mereka tidak ingin kita jadi baik. Tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Suatu kebaikan. Al-Quran itu kebaikan. Al-Islam, adab Islam kebaikan. Karunia yang Allah Ta'ala kasih kepada Nabi itu adab Islam. Kebaikan. Jadi mereka tidak mau turun. Ini sekarang karena orang Palestina, kita balik lagi karena lagi waktunya. Karena orang Palestina lagi cari negaranya, mereka mau bahasa Indonesia namanya merdeka dari Israel, semuanya Amerika bantu Israel, Prancis, Rusia. Ya Allah, berarti mereka tidak mau kita bebas. Yaman itu 8 tahun berang sama Arab Saudi. Mereka mau membela Israel, bikin berang lagi sama orang Yaman. Itu Al-Iraq mulai tahan atau tenang sedikit, mereka kasih fitnah baru. Syria sudah fitnah yang kemarin tentang itu mulai turun, mereka kasih baru. Tidak mungkin mereka ingin kita jadi tenang atau negara kita. Orang yang masih percaya bicara atau sosial media datang ke situ, kita mau bantu orang miskin, kita mau bantu orang Gaza. Bantu orang Gaza kemarin di pesawat, kita lihat di pesawat mereka dari atas. Ya, terus tapi Amerika ini yang di pesawatnya kirim makan atau obat, dia kasih Israel senjata yang baling teknologi baru. Ini bisa orang Muslim bisa terima ini benar mau bantu kita? Enggak. Tapi harus paham baca Al-Quran, harus baca Al-Quran dan fahamannya. Harus paham adab dan akhlak juga yang ada. Terus min khairim min rabbikum, terus Tetapi Allah secara khusus memberikan rahmatnya. la ilaha illallah, secara khusus memberikan rahmatnya. Tidak ada yang bisa. Ini saya masih ulang lagi. Ada yang mau bilang, oh berarti Syekh Faisal ini orang Hamas. Bukan. Kita lihat ini beberapa negara yang besar di dunia ini mau berang sama Al-Qassam atau sama orang yang Palestina itu yang bisa berang sama mereka. Berapa orang? Itu tentara yang tentara sudah mereka bilang tentara yang paling kuat di dunia itu Israel. Tidak bisa selesai. Bantu Amerika, tidak bisa. Germania, Britania, Inggris, bantu juga tidak bisa. Ini kalau Allah Ta'ala handaki sesuatu, nggak ada yang bisa ganggu. Pasti mereka kena, ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang ini, ada yang itu. Itu di seluruh zaman atau masa ada. Zaman Nabi Muhammad, Badr mereka menang di perang Badr. Tapi di Uhud 70 orang juga. Ya, di Ghazwat Al-Ahzab Rasulullah lagi kasih kabar gembira, nanti kita masuk ke negara yang paling besar itu Romania, nanti kita ambil Faris. Dia di dalam keadaan yang mereka lagi nunggu kapan mereka takut orang tentara kufar Quraisy mungkin masuk ke Al-Madinah bisa habisin karena tentaranya 12.000. Bisa habisin kota Al-Madinah. Waktu itu Al-Madinah kecil, bukan seperti sekarang. Tapi enggak, Allah Ta'ala kasih bantuan. Terus ini lihat, wallahu yakhtassu, dan mengkhususkan karunia atau rahmatnya siapa yang dihendaki. Ya Allah. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Itu salah satu contoh mungkin beran politik. Kita mau salah satu contoh hafal baca, kadang-kadang kita di dalam satu kelas belajar sama satu guru. Fulan Masya Allah bacaannya sudah lancar, jadi mungkin bilang sampai Syekh Faisal bilang ini bisa jadi kasih ijazah atau sanad. Orangnya tamannya tidak di sebelahnya juga ikut setiap kali tapi belum. Itu yang kita tadi bilang Allah Ta'ala mengkhususkan atau memberi karunia kepadanya yang dihendaki. Juga ibadah juga.
fulan tahu ini fardhu, salat fardu, 5 fardu, 5 waktu di masjid. Bagus, tapi ini fulan salatnya Masya Allah bagus, baik, sampai dia di dalam berapa tahun berapa itu rasa nikmat kalau dia masuk salat. Tapi di sebelahnya orang, nah ini karunia dari Allah Ta'ala. Kasih apapun yang beliau hendaki subhanahu wa ta'ala. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allahumma ja'alna min ibadikal makhsusin wa khususna birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wallahu dzul fadlil azim. Coba dan Allah pemilik karunia yang besar. ya Allah. Artinya jangan putus asa. Apa? Wahai hamba Allah Ta'ala, jangan putus asa. Kamu belajar sama fulan jadi qari, saya tidak. Jangan putus asa, saya tidak kasih. Mungkin waktunya belum aja. Kadang-kadang kita sendiri belajar atau mungkin di sini nggak tahu aturan sekolah bagaimana. Kadang-kadang kalau ada berapa orang yang menang ya kan diulang lagi kelasnya. Itu ada di sini atau tidak? Tidak ada saya. Nah, kita di Yaman kadang-kadang di dalam satu kelas, tapi di akhir tahun nilainya itu tidak bisa menang ya kan, masih tunggu atau masih olah lagi kelas tersebut. Oh, Aturan dulu kita. ada saya, dulu ada. Sekarang nggak ada. Sekarang sepertinya sudah tidak saya. Walhasil kita di Yaman seperti ini. Tahun kemarin teman saya kayak pergi sudah. Mereka lanjut kelas 2, saya masih di 1. Terus saya masuk ke 2, mereka 3 ya sampai selesai. Kadang-kadang mereka setelah dia lulus, Masya Allah dapat nilai bagus juga, mungkin bilang komplit, ya senang ya kan. Di tahun yang berikutnya saya juga bisa. Kenapa? Mungkin Allah Ta'ala nggak mau kita di dalam satu waktu. Jadi, wallahu dzul fadlil azim, karunia Allah Ta'ala masih ada di manapun. Di sini banyak yang ikut di sini. Bacaannya, ikut kelas-kelas, ibu-ibu juga. Bacaannya 2 orang atau mungkin 15 orang seperti biasa kelas ini. 15 orang. Ada yang sudah menang atau di akhir tahun Syekh bilang kamu sudah lulus, boleh mulai belajar. Kalau mau ujian ya bisa ikut ujian biar dapat sanad. Alhamdulillah. Ini bagus. Tenang ya kan, senang. Terus ada yang masih ulang lagi, tapi di tahun yang berikutnya atau di kali yang kedua bisa juga dapat. Ini biar kita paham karunia Allah Ta'ala bukan seperti sesuai kita mau atau handaki. Enggak, sesuai Allah Ta'ala handaki. Enggak mau kasih tahun ini, pasti ada hikmah. Apa itu hikmahnya? Ya mungkin hikmahnya kamu belum. Hati kamu masih ada rasa sombong. Kalau kok dapat sekarang mungkin kamu mengolok-olok yang lain. Ya kak, kok belajar sama fulan tidak bisa baca? Bisa, ada berubah orang. Tapi kalau tambah 1 tahun bisa hilang rasa seperti itu biar kamu sadar, oh ya harus saya capek. Juga mungkin sekarang kamu tidak terasa saya Masya Allah bacaan saya cepat atau saya cepat tangkap dari Syekh. Ya mungkin kalau jadi seperti ini besok rasa tidak ada rasa sayang sama muridnya. Tapi kalau kamu capek 1 tahun, 2 tahun, kalau kamu lihat atau ada murid di depanmu belajar tidak bisa ucapan yang benar, kamu bisa ingat saya dulu seperti ini. Ya. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah dari yang Allah Ta'ala kadang melarang atau tidak kasih di waktunya. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum, an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-Qur'an, yarzuqana wa iyyakum al-yaqin wa taqwa wal iman, wa yaj'alna wa iyyakum mimman ikhtassahum bi rahmatih. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.